Selamat sore, saudara-saudari yang terkasih. Mari kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan bimbingan dan refleksi dari Pastor Nikolaus Sitanggang. Kami mempersilakan Pastor untuk memulai dengan doa. Silakan Pastor. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kudus, adil dan penuh belas kasihan, perkenankanlah kami yang malang ini menyebut namamu pada hari ini. Perkenankanlah kami untuk turut serta memuji dan memuliakan Engkau, memuliakan kerahimanmu dalam hidup kami. Kami akan masuk pada jam kerahiman yang agung, jam penebusan kami, jam rahmat yang penuh dengan belas kasihan kepada kami, orang-orang berdosa ini. Terangilah hati dan budi kami, agar sebelum masuk kepada jam kerahiman ini, kami memperdalam iman kami lewat refleksi dan renungan dari buku harian Santa Faustina. Semoga apa yang kami renungkan menumbuh kembangkan iman di hati kami, agar kami semakin berserah diri kepadamu, Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang penuh dengan keadilan, dan Allah yang kudus, satu-satunya yang kudus. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Buku Harian Santa Faustina nomor 180. Ketika tiba masa Advent, dalam jiwaku muncul kerinduan yang membara akan Allah. Dengan sekuat tenaga, rohku bergegas menuju Allah. Pada waktu itu, Tuhan memberiku terang cemerlang untuk mengenali sifat-sifatnya. Sifat pertama yang Tuhan perkenalkan kepadaku adalah kekudusannya. Tuhan itu sedemikian kudus, sehingga segala kuasa dan kekuatan gemetar di hadapannya. Roh-roh yang murni menyelubungi wajahnya dan menunduk dalam adorasi yang tak kunjung henti. Dan hanya dengan satu kata, mereka mengungkapkan rahmat, hormat yang paling tinggi, yakni kudus. Kekudusan Allah dicurahkan ke atas gereja dan ke atas setiap jiwa yang hidup di dalamnya, tetapi dalam tingkat-tingkat yang berbeda-beda. Ada jiwa-jiwa yang sepenuhnya diilahikan oleh Allah, dan ada juga yang hanya sekedar hidup. Sifat kedua yang diberitahukan Tuhan kepadaku adalah keadilannya. Allah itu sedemikian adil, dan keadilannya meresap sampai ke lubuk hati segala ciptaan, sehingga di hadapannya segala sesuatu tampak serba transparan, dan tidak ada suatu pun yang dapat menyembunyikan sesuatu darinya. Sifat ketiga adalah kasih dan kerahiman. Dan aku memahami bahwa sifat Allah yang tertinggi adalah kasih dan kerahiman. Sifat ini menyatukan ciptaan dengan pencipta. Kasih yang paling besar dan kerahiman yang paling dalam ini kukenal dalam penjelmaan Sang Sabda dan dalam penebusan umat manusia. Dan disinilah aku menyadari bahwa inilah sifat Allah yang paling tinggi. Saudara-saudariku yang terkasih, yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam iman Katolik, di dalam iman kita, Allah itu kudus. Allah itu dikenal dengan kekudusannya.
Dan hal itu diungkapkan dalam kitab-kitab Perjanjian Lama dan juga Perjanjian yang Baru. Arti Allah yang kudus adalah Allah terpisah sepenuhnya dari segala dosa. Dia terpisah dari kejahatan dan ketidaksempurnaan. Allah itu terpisah dari realitas-realitas dosa, dari kejahatan dan ketidaksempurnaan. Kekudusannya adalah sifat dari kasihnya yang sempurna, yang berarti Allah itu juga adalah murni, tidak tercemar, dan terpisah dari hal-hal yang profan, dari hal-hal yang bersifat kegelapan dan dosa-dosa manusia. Karena Allah kudus, maka kita semua sebagai umat beriman dipanggil untuk hidup dalam kekudusan. Kudus berarti meneladani sifat-sifatnya, menjauhi dosa, menjauhi kejahatan, dan berbuat baik dengan kasih yang sempurna. Menuruti perintah-perintahnya, dengan demikian kita mau meneladani sifat-sifat Allah. Kekudusan Allah bermakna bahwa dia murni dan tak tercemar oleh apapun kekurangan-kekurangan manusia dan dosa-dosa kita. Allah tidak terpengaruh oleh dosa atau kejahatan apapun. Dia sungguh-sungguh terpisah dari hal-hal yang berdosa dan yang jahat. Dan dia terpisah dari mentalitas-mentalitas dunia. Kekudusan Allah berarti dia berbeda dari cara dunia ini. Dia memiliki tujuan kasih. Dia adalah Allah yang kudus, yang tidak tercemar dalam hal-hal yang bersifat duniawi. Dia adalah Allah yang mengasihi secara sempurna. Kekudusannya juga terletak di dalam kasihnya yang sempurna. Dan kasih itu melekat dalam dirinya dan tidak terpisahkan dari dirinya. Kekudusan adalah esensi dari Tuhan sendiri. Dia adalah kekudusan. Dialah Allah yang kudus. Oleh sebab itu, Yesus berkata kepada kita, hendaklah kita sempurna, hendaklah kita kudus, seperti Bapa kudus dan sempurna. Orang-orang Katolik dipanggil untuk meneladani kekudusan Allah, dipanggil untuk hidup kudus. Tetapi ini adalah suatu perjuangan. Karena kita berada di dunia yang bercampur dengan segala kejahatan dan dosa. Tapi dari situasi inilah kita dipanggil untuk kudus. Untuk tidak bermental duniawi, untuk tidak menyombongkan diri, dan juga menghindari dosa-dosa kita. Memang perjuangan hidup kudus itu tidaklah mudah. Melibatkan usaha terus-menerus di dalam hati kita untuk menumbuhkan kasih di dalam hati kita dan memupuk kerendahan hati. Memupuk kerendahan hati. Bahwa kita masih sangat jauh dari sifat Allah yang kudus itu. Kita disucikan oleh Kristus dalam kuasa Roh Kudus. Pengudusan manusia yang kita terima lewat sakramen pembaptisan, lewat sakramen krisma, dan sakramen-sakramen yang lain adalah sarana untuk menguduskan kita agar melalui kita karya Kristus dapat diteruskan di dunia ini melalui umat yang beriman. Maka dengan mengatakan Allah itu kudus, kita diingatkan akan kesucian Allah sendiri dan kesucian panggilan kita sebagai anak-anak Allah. Dengan itulah kita diajak untuk taat kepada Allah, memenuhi apa yang Tuhan inginkan dari kita, dan kita juga berjuang dalam hidup kita agar kita terpisah dan bertobat, berubah, berpaling dari dosa-dosa kita. Kemudian sifat yang kedua yang ditemukan oleh Santa Faustina di dalam
buku mistiknya, di dalam catatan hariannya, diberitahukan bahwa Allah itu adil. Keadilan Allah. Keadilan Allah tidak sepenuhnya sama dengan keadilan yang dilakukan oleh manusia. Keadilan Allah itu sungguh murni. Baginya tidak ada yang tersembunyi. Semua transparan. Allah mampu memilah-milah semuanya dengan sangat jelas, dengan sangat tepat. Tidak seperti penilaian-penilaian manusia. Penilaian manusia masih sering diikuti oleh konsep-konsep, tendensi-tendensi pribadi, interese-interese pribadi, tetapi Allah itu adil. Keadilan Allah itu transparan. Bagi dia tidak ada yang tersembunyi. Bagi dia, dia memiliki kuasa yang tanpa batas, mengenal seluruh perilaku kehidupan kita, memperhatikan seluruh kehidupan kita, mulai dari kita dikandung ibu sampai kita menghadapi ajal. Mulai dari kita bangun pagi sampai kita tidur kembali. Tidak satu pun itu terlepas dari perlindungan Allah, dari pengamatan Allah. Dengan itu Allah itu sungguh adil. Dalam dirinya sendiri dia adil, dan dia juga melihat semua manusia itu dengan adil. Keadilan manusia sering diartikan sebagai memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya. Keadilan Allah melampaui konsep itu. Keadilan Allah justru diwujudkan juga melalui pengampunan dan kasih sayangnya. Melalui pengampunan dan kasih karunia. Keadilan manusia itu 50, 50, 50. Sama jumlahnya, sama rata, sama rasa. Tetapi bagi Allah, keadilan Allah itu maha kuasa. Keadilan Allah itu tidak bisa menyamakan keadilan manusia. Keadilan Allah itu tidak bertentangan dengan kasih yang ada pada dirinya, tetapi berjalan secara beriringan. Karena Allah itu mengasihi kita dan juga adil, dia tidak seperti manusia menerima hak sesuai dengan haknya. Kalau manusia berbuat adil berarti memberikan sesuai dengan haknya. Tetapi Allah bersifat adil justru dengan mengorbankan Yesus Kristus bagi dosa-dosa kita. Dan itu adalah manifestasi tertinggi dari Allah yang adil, dari Allah yang penuh kasih itu. Pengorbanan Yesus di kayu salib menunjukkan bahwa Allah tetap adil dalam menghukum dosa, namun sekaligus memberi jalan keselamatan bagi manusia melalui rahmat-Nya yang melimpah untuk menerima pengampunan untuk kehidupan yang kekal. Allah adil dalam menghukum dosa, tapi juga Allah memberikan jalan keselamatan kepada manusia. Dia memberikan jalan keselamatan untuk menyelamatkan manusia. Dia tidak serta-merta menghukum perilaku-perilaku yang jahat dari manusia itu, tetapi Allah selalu memberikan jalan yang terbaik agar manusia itu dapat kembali kepada Allah. Dan sifat yang ketiga yang ditemukan oleh Santa Faustina yang diwahyukan kepadanya adalah sifat Allah yang tertinggi, yakni kasih dan kerahiman. Sifat inilah yang menyatukan ciptaan dengan pencipta. Kasih yang paling besar dan kerahiman yang paling dalam dikenal dalam penjelmaan Sang Sabda, dalam penebusan manusia di dalam diri Yesus Kristus. Dan dikatakan oleh Santa Faustina, inilah sifat Allah yang paling tinggi karena menyatukan antara Allah dan ciptaan. Karena seperti kalau dikatakan tadi, Allah itu maha kudus, berarti Allah itu lepas dari ketercemaran, lepas dari dosa. Tidak bisa bersatu dengan yang berdosa. Tidak bisa bersatu dengan yang cemar. Allah itu absolut kudus di dalam dirinya sendiri. Tapi karena kerahimannya, karena cintanya yang begitu besar kepada manusia, dia mampu mendekati manusia yang berdosa dalam diri Yesus Kristus putranya. Allah itu bersatu dengan manusia sebagai ciptaan.
Allah itu sebagai pencipta dapat bersatu dengan manusia sebagai ciptaan karena kerahimannya, karena cinta kasihnya yang maha tinggi, maha besar, maha dahsyat, dalam, tak bisa dilukiskan oleh pikiran manusia. Tetapi walaupun dia dapat bersatu dengan ciptaan dalam Yesus Kristus sebagai utusan Allah yang menjelma menjadi manusia, menyelamatkan kita dari dosa-dosa lewat penjelmaan kelahirannya, lewat wafatnya di kayu salib dan penderitaannya di kayu salib, Allah itu tetap absolut bahwa dia itu kudus. Dia tidak bisa tercampur dengan dosa manusia, walaupun dia dapat menyatu dengan ciptaannya, karena dia adalah pencipta, namun sekaligus dia tidak bisa bercampur dengan dosa-dosa manusia. Dia menyelamatkan kita karena kasihnya. Justru karena kerahimannya itulah kita dapat bersatu dengan Allah pencipta kita. Bukan karena kita murni, bukan justru karena kita berdosa, Allah dengan kerahimannya datang menyelamatkan kita. Dan dengan kerahiman Allah itulah kita dapat bersatu dengan Allah, tetapi sekaligus Allah tidak bercampur dengan dosa-dosa yang kita miliki. Allah itu kudus. Allah itu tetap maha adil. Dan Allah itu penuh kasih. Dia selalu memberikan jalan keselamatan bagi kita. Keadilannya tidak dihitung dari orang menerima sesuai dengan haknya. Karena kacamata Allah berbeda dengan cara pandang manusia. Saudara-saudariku yang terkasih, sebentar lagi kita akan masuk pada jam kerahiman yang agung. Mari kita bersatu dengan Yesus yang telah menderita karena kerahiman Allah bagi kita, menyelamatkan kita. Itulah yang mempersatukan kita dengan Allah. Karena kita memiliki Allah yang penuh kasih dan kerahiman, kita diselamatkan. Dan mari kita juga berjuang untuk menghindari segala dosa-dosa yang cenderung kita lakukan di dalam kehidupan kita. Mari kita masuk dengan khusyuk, dengan penuh iman pada jam kerahiman yang agung ini, membawa seluruh diri kita yang berdosa ini dengan kelemahan-kelemahan kita. Oleh sebab itu, dikatakan oleh Yesus kepada Santa Faustina, pada jam kerahimanku, bawalah, doakanlah orang-orang yang berdosa, dan aku tidak akan melupakan, aku akan mengabulkan setiap doa yang ditujukan kepadaku pada jam kerahiman itu, asal saja sesuai dengan kehendak Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, selamat memasuki jam kerahiman. Mari kita heningkan hati kita, bawa seluruh diri kita, agar kita dapat bersatu dengan Allah dalam jam kerahiman. Tuhan memberkati.